Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Teror Mawar Hitam. Sebuah kisah yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya akun yang bernama Maknanau123. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Sebenarnya itu minuman apa, Al? Kenapa kepala Zera pusing banget? Tanya Zera setelah berada di dalam mobil Alta. Alta tidak menjawabnya. Ia menarik pelan kepala Zera agar bersandar di bidang dadanya. Alta bisu ya? Zera nanya lo ini. Sewot Zera. Habis dari sini, langsung minum susu. Memangnya haus? Biar pusingnya hilang. Zera hanya manggut-manggut saja. Setelah sampai di kediaman Zera, pria itu segera pergi tanpa mau mampir terlebih dahulu. Padahal Zera ingin sekali ditemani Alta, tapi katanya Alta sedang ada urusan. Baru saja Zera hendak menutup pintu gerbang, namun sebuah motor berhenti tepat di depan rumahnya. Kemudian meminta Zera keluar terlebih dahulu. Elang? Zera terkejut saat pria itu membuka helmnya. Rupanya itu Elang. Kamu ngikutin aku? Sorry, gua cuma maksud baik kok. Mau temenan sama lo, boleh? Boleh. Elang mau masuk ke dalam, tapi kepala Zera Zera tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Ia pingsan di bawah tangkupan Elang. Lantas Elang langsung membopong gadis itu atas persetujuan satpam di depan rumah Zera dan juga Biyati selaku pembantu di rumahnya. Zera dibaringkan di atas tempat tidur. Biyati pergi mengambilkan segelas air teh hangat. Dapat Elang simpulkan, Zera tidak bisa dengan bau alkohol dan terutama gadis itu mencobanya. Kesempatan buat gua. Di tempat lain, Alta sedang berhadapan dengan pria tua di hadapannya. Dia, Bima Dirgantara, ayah kandung Alta yang tidak sama sekali bisa Alta terima dalam hidupnya. Saat Alta berada dalam kandungan mamanya, Alta disia-siakan, tidak diakui, bahkan nyaris dihilangkan. Namun ketika tahu bahwa Alta bayi laki-laki yang sedang dikandung istrinya, maka Bima membiarkan Alta lahir ke dunia sebagai penerus perusahaan terbesar miliknya. Alta bukan robot yang bisa diatur harus ke arah sini, ke arah sana, dan bekerja sesuai keinginan sang pemilik. Alta manusia biasa yang suka dengan kebebasan. Nilai kamu cukup hancur di sekolah. Mau jadi apa kamu, Alta? Jadi bos. Jadi bos kamu bilang. Apa ada impian sebagai jabatan tertinggi tapi kelakuan buruk seperti kamu? Apa ada ayah yang tega mau bunuh anaknya sendiri pas tahu anaknya laki-laki, bersikeras mertahanin, ambil hak asuh dari mantan istri, terus dibesarkan sebagai robot? Brak. Bima menggebrak meja cukup keras, namun Alta malah tertawa geli melihat ekspresi ayahnya itu. Ia hanya merasa lucu. Mengapa ayahnya itu harus marah? Bukankah itu sebuah kenyataan? Saya peringatkan kamu sekali lagi, Alta. Kamu menghabiskan banyak harta saya, tapi kamu selalu bersikap seenaknya. Apa salahnya menuruti keinginan saya? Saya ayah kamu. Kamu harus menjadi penerus. Wajar kan kalau gua ngabisin harta bokap gua sendiri. Pas gua masih dalam kandungan, nyokap yang berjuang keras ngasih gua asupan gizi tanpa sepersen pun duit dari lo. Lalu itu berlangsung sampai gua lahir. Dan kemudian usia gua waktu itu 10 tahun. Lo pisahin gua dari nyokap yang udah berjuang keras buat gua, Bima Dirgantara. Kali ini giliran Alta yang meluapkan emosinya. Ia kemudian mendekat ke arah ayahnya. Rahangnya mengeras menahan emosi. Tangannya mengepal kuat, ingin langsung menghabisi pria tua yang ada di hadapannya. Bahkan kelakuan lo berimbas sama gua, brengsek.
Gua benci cewek hamil. Gua benci cewek yang berani ngandung anak gua. Gua selalu ingat di mana gua mau dilenyapin sama ayah kandung gua sendiri. Dan lo tahu efek dari kebencian gua. Ini efek dari kebencian gua. Ya, ini. Gua jadi Alta yang gila wanita. Gua jadi Alta yang suka tubuh wanita. Gua pengen ngerasain gimana rasanya jadi Bima Dirgantara. Alta menodongkan pistol ke arah kepala Bima. Bahkan ia bisa langsung sekali meledakkan pistol itu tanpa peduli siapa yang akan ia lenyapkan. Alta tertawa terbahak saat dimana Bima meringis ketakutan. Padahal pistol itu Alta tembakkan ke arah lain. Kamu sudah gila, Alta. Gua begini sesuai dengan didikan lu. Apa lu gak ingat 10 tahun yang lalu gua lihat lu sama cewek lain di hadapan gua dan nyokap. Lu bawa gua paksa ikut sama lu. Sementara setiap hari gua harus rela dengar suara desahan bangsa dari mulut wanita yang bukan nyokap gua sendiri. Terus kalau sekarang gue jadi seperti lu, kenapa lu gak suka? Ini kan hasil didikan lu. Apa lu sekolah? Lu dapetin semua ini dari warisan mertua lu. Lu bunuh kakek cuma demi harta warisan yang gak habis-habis 7 turunan ini. Lu lebih bangsa dari gua. Bima menelan salivanya susah payah. Ia tidak percaya jika Alta bisa semarah ini padanya. Bahkan mengetahui soal peristiwa di mana ia sengaja mencampurkan racun untuk mertuanya hanya demi mendapatkan warisan yang banyak yang jatuh pada Alta. Kemudian ia ganti secara licik menjadi namanya. Apa yang Bima miliki saat ini adalah milik Alta. Namun pria tua itu malah menjadikan Alta seperti budaknya yang harus begini dan begitu sesuai keinginannya. Tenang, gua gak akan bikin lo mati. Karena apa? Karena lu dibutuhin buat urus perusahaan supaya kita makin kaya dan gua makin enak ngabisin duit yang kagak ada habis-habisnya. Satu lagi, jangan coba ikut campur perihal hidup gua. Sekolah atau enggaknya gua itu gak berpengaruh dalam hidup gua. Gua tetap cerdas dalam bidangnya. Setelah itu Alta keluar dari ruangan Bima. Bima mengacak seluruh barang yang ada di dalam ruangannya frustasi. Anak kurang ajar. Awas kamu, Alta. Alta mendapatkan pesan chat dari nomor tidak dikenal. Seseorang itu mengirimkan foto Zera berpelukan dengan brengsek. Buru-buru Alta melajukan mobilnya hendak pergi ke tempat kediaman Zera. Blok. Jangan macam-macam sama Zera, teriak Alta menggelegar di ruang tengah. Hingga banyak barang yang hancur akibat pertempuran antara dirinya dan Elang. Alta memukul Elang habis-habisan hingga pria itu nyaris lemah. Elang tidak lemah, ia memukul balik Alta. Pecahan vas bunga sudah tergeletak di lantai akibat Alta dan juga Elang yang saling melemparkan satu sama lain. Kening Alta sudah menimbulkan banyak darah akibat pecahan beling itu. Namun ia bukan manusia lemah yang langsung menyerah. Sementara lengan Elang sudah dipenuhi goresan tajam dari pecahan yang Alta goreskan sengaja. Biyati kepanikan. Ia membangunkan Zera dari pingsannya. Tidak lama Zera terbangun karena mencium aroma minyak telon yang Biyati dekatkan pada indera penciumannya. Ada apa, Bi? Kenapa berisik banget? Zera kenapa? Dan keributan apa di bawah? Gawat, Non. Itu Den Alta sama teman baru Non Zera berantem di bawah, mecahin banyak barang berbahaya. Terus Bibi lihat mereka berdarah-darah. Mata Zera membulat sempurna. Ia memegangi kepalanya yang masih terasa pusing. Kemudian turun dari atas tempat tidur hendak berlari menghampiri keributan di bawah sana. Alta, Elang, berhenti, teriak Zera yang berada di atas tangga. Zera perlahan melangkah menuju ke arah mereka dan berusaha meminta keduanya berhenti. Aku mohon, ini rumahku, jangan buat keributan. Kepalaku. Melihat Zera kesakitan, Alta langsung berlari menghampiri, kemudian menangkap gadis itu dalam pertahanan tangannya. Keluar bangsat, dan jangan pernah lo injekkan kaki lo di sini lagi, ucap Alta dengan tatapan tajam pada Elang. Elang tersenyum menyeringai. Lihat nanti ya, karena gue suka tantangan, ucapnya kemudian berjalan pergi keluar rumah dengan keadaan penuh luka pada tubuhnya. Alta, itu kening kamu, pipi kamu berdarah. Zera menangis tidak tega. Ia menyentuh kening Alta. Alta tidak mengatakan apapun. Ia langsung membawa Zera menuju kamarnya.
Piyati benar-benar terkejut atas pertempuran besar-besaran itu. Baru kali ini ia melihat secara langsung pertengkaran antar jantan secara tragis. Piyati segera membereskan pecahan beling-beling tajam itu dengan berhati-hati. Zahira sudah memaksa Alta untuk ke rumah sakit, tapi pria itu tidak mau. Padahal luka di bagian tubuhnya itu cukup parah, tapi pria itu memilih mengobatinya sendiri tanpa obat apapun yang ia tempelkan pada tubuhnya. Ia merasa selalu kuat dalam hal apapun, dan itu membuat Zahira jengah jadinya. Setelah Alta pergi, lagi-lagi ada bunga mawar berwarna hitam di samping jendela kamar Zahira. Bunga itu lagi. Saat Zahira mendekat, setetes darah membasahi lantai. Kok berdarah? Bunganya berdarah? Gak mungkin. Karena penasaran, Zahira menyentuh darah yang menetes ke lantai. Ia mencium aromanya dan benar saja bau amis. Gak, ini maksudnya apa? Saat Zahira membuka gorden jendela kamar sebelahnya, ada tulisan yang diukir menggunakan darah. Hidup kamu gak akan lama. Zahira menelan salivanya susah payah. Jantungnya seperti terhenti saat itu juga. Ia mundur ketakutan, berjongkok di bawah lemari, menangis, meringkuk dan menjerit ketakutan. Piyati yang mendengar suara Zahira menangis di dalam kamar, ia masuk ke dalam kamar, kemudian langsung menghampiri Zahira. Non Zahira kenapa? Ada apa? Zahira menuju ke arah jendela. Piyati segera mendekat ke arah yang Zahira tunjuk itu, namun ia tidak melihat apapun. Gak ada apa-apa, Non. Ada apa? Ada, Bi. Ada bunga mawar hitam. Ada darah di lantai. Ada tulisan kalau hidup Zahira gak akan lama lagi, Bi. Zahira takut. Tangis Zahira semakin getir. Piyati segera memapa pelan Zahira agar berbaring di atas tempat tidur. Gak ada apa-apa, Non. Non minum vitamin dulu ya, biar Non istirahat. Piyati mengambilkan vitamin di atas nakas, kemudian segelas air putih yang memang tersedia. Zahira segera menelan obat itu diiringi dengan air minum yang ia leguk pelan. Setelah merasa cukup tenang, Zahira mulai terlelap tidur. Esok hari ia berjanji akan menceritakan ini pada Alta. Pagi harinya Zahira berangkat ke sekolah, namun kali ini ia nampak tidak seceria dari biasanya. Wajahnya terlihat pucat sekali karena semalaman memikirkan soal bunga mawar hitam yang ada di kamarnya. Tulisan bercampur darah itu seketika terngiang-ngiang dalam pikirannya. Brak! Tidak sengaja bahunya menabrak bahu seseorang. Maaf, aku gak sengaja. Saat Zahira mendongakkan kepalanya, rupanya itu Elang. Lu gak apa-apa? Muka lu pucat sih. Gua antar ke UKS ya. Masa sih? Aku gak kenapa-napa kok. Kamu udah baik kan? Seperti yang lu lihat. Zahira memperhatikan lengan pria itu yang dibalut perban. Sepertinya luka di lengan Elang pun sama parahnya dengan Alta. Aku minta maaf ya, Alta emang seperti itu kalau emosi. Tapi baru kali ini aku lihat dia sampai mukulin orang pakai benda tajam. Karena biasanya pun kalau di sekolah ada cowok ganggu aku, dia paling tonjok-tonjokan aja, terus orang itu masuk ICU. Besoknya gak berani masuk sekolah. Segala gitu. Dan lo takut? Aku gak takut sama Alta. Aku ini hanya sahabatnya. Seburuk apapun dia, aku tetap anggap dia sahabat aku. Aku juga gak diem aja. Aku nasihatin dia sampai aku capek sendiri. Karena Alta susah dikasih taunya. Elang mengangguk paham. Ia mengusap kepala Zahira, membuat gadis itu jadi gugup tidak jelas. Lo emang cewek baik sih. Makasih Elang. Maaf, aku buru-buru mau ke kelas. Ucap Zahira berjalan cepat menuju kelasnya. Ia merasa salah tingkah tidak jelas saat tangan Elang menyentuh kepalanya. Gua bakalan bikin lo lulus sama gua. Elang tidak pergi ke kelasnya, melainkan pergi menuju gudang sekolah untuk menelpon seseorang. Entah hal apa yang sedang pria itu rencanakan. Lo yakin balik sendiri? Muka lo pucat banget. Gue takut lo kenapa-napa jadinya. Ucap Tata khawatir. Aku gak apa-apa kok Tak, aku pesen taksi online dulu ya. Gimana kalau Alta aja yang jemput lo? Lo telepon aja dia, seenggaknya kalau sama dia lo aman. Gimana kalau gue yang antar? Suara bariton itu membuat Zahira maupun Tata menoleh ke belakang mereka. Tata tersenyum di hadapan Elang. Ada Elang. Gimana kalau Elang anterin Tata aja? Tawar Tata.
Lu bawa kendaraan kan? Tata menciutkan bibirnya kesal. Sial, gagal lagi mau PDKT-an. Lang, maaf kayaknya aku pulang sendiri aja deh, ucap Zera merasa tidak enak. Sekaligus ia tidak mau mengundang perseteruan apapun lagi. Elang kemudian menarik tangan Zera pelan. Gua antar ya. Zera melirik pada Tata, meminta persetujuan dari sahabatnya itu. Gak apa-apa kali Se, udah sana lu bareng sama Elang. Ya udah, aku duluan ya Tak. Tata tersenyum kemudian melambai-lambaikan tangannya saat Zera sudah dipegang tangannya oleh Elang hendak menuju parkiran. Terpaksa saja sebenarnya Zera pulang bersama Elang karena kepalanya benar-benar pusing. Ia terlalu banyak memikirkan soal kemarin hingga membuat imun dalam tubuhnya berkurang. Saat di tengah perjalanan, sekelompok preman menghentikan perjalanan mereka. Turun lo, ucap salah satunya yang sudah menodong menggunakan benda tajam berupa golok. Zera ketakutan, ia bersembunyi di belakang tubuh Elang. Zera takut, lirihnya. Tenang, lo gak usah panik, ada gua. Tapi tangan kamu masih sakit, Lang. Enggak sih, tenang aja. Elang kemudian berdiri di hadapan preman itu, sementara Zera bersembunyi di balik motor gede milik Elang. Di sana Elang sedang melawan para preman itu. Jantung Zera nyaris keluar dari tempatnya karena ia terkejut melihat Elang yang masih tetap kuat menghadapi para preman itu. Padahal tangannya sedang terluka. Para preman itu berhasil dikalahkan dan Elang tersenyum licik sambil diam-diam mengacungkan jempolnya pada preman-preman itu. Lang, kamu gak apa-apa? Zera menghampiri khawatir. Gak apa-apa sih, ayo gua antar pulang. Lang, makasih ya. Sama-sama. Dasar bodoh, gue kayak gini demi dapetin hati lo. Udah dapet, gue jadiin lo kekuatan gue ngabisin Alta. Keduanya melanjutkan kembali perjalanan pulang. Zera memang terlalu bodoh dalam membedakan mana yang tulus dan tidak, sebab ia mudah percaya dengan seseorang yang menurutnya baik di hadapannya. Zera tidak pernah memiliki pikiran buruk terhadap siapapun. Ia menerima siapapun dalam hidupnya untuk mengenalnya dan berteman dengannya. Lang, kok kamu malah ajak aku ke tempat makan? Tanya Zera tidak mengerti, karena Lang menghentikan motornya di parkiran rumah makan Padang yang ada di seberang jalan. Keduanya turun dari motor. Lo pucet sih, pasti belum makan kan? Habis ini kita ke apotek ya, beli obat. Tapi, Sik, kita kan teman. Sebagai teman harus saling peduli kan? Zera tersenyum kecil, kemudian ia mengangguk menyetujui apa yang Elang katakan padanya. Keduanya segera masuk ke dalam restoran kecil itu. Lalu Elang memilih menu untuk dirinya dan juga Zera. Sebenarnya Elang sendiri tidak mengerti mengapa ia sekhawatir ini pada Zera. Sementara niatnya mendekati Zera hanya untuk sekedar balas dendam saja pada Alta. Enak gak sih? Tanya Elang saat memperhatikan gadis itu lahap makan. Enak, aku suka nasi Padang. Elang manggut saja menanggapinya. Di seberang sana seseorang mengepalkan tangannya emosi. Namun ia tetap berada di sana menunggu kedua insan itu selesai makan karena tidak ingin mencari keributan di tempat umum. Zera merasa Elang adalah pria yang baik dan sangat peduli dengannya. Meskipun keduanya belum mengenal jauh, tapi Zera begitu yakin bahwa Elang adalah orang baik. Selesai makan, Elang segera mengantar Zera pulang ke rumahnya. Turun bangsat. Alta menarik baju Elang dan kemudian langsung mendorong kasar pria itu, lalu membogemnya cukup keras. Zera terkejut melihat kehadiran Alta yang sudah lebih dulu berada di depan gerbang rumahnya. Zera bingung sekarang harus apa, karena pria itu dikabut rasa emosi. Buk! Alta memukul keras bagian perut Elang, namun Elang tetap mencoba tenang. Jauhin Zera. Elang maju, kemudian memukul kembali Alta pada bagian wajahnya. Lu siapa emang? Kalau status lu cuma teman biasa, lu gak berhak atur gua. Keributan itu semakin memanas dan Zera berteriak memanggil satpam rumahnya untuk memisahkan keduanya. Pak Satpam segera memisahkan keduanya yang masih terus saling tatap dengan tatapan tajam penuh emosional. Baik Elang maupun Alta, kedua pria itu seperti ada sesuatu yang membuat keduanya saling menyimpan dendam. Pergi brengsek, atau gua habisin lo di sini, teriak Alta penuh emosi. Mas, sebaiknya Mas pulang saja ya.
Jangan ada keributan di sini. Itu Non Zera ketakutan jadinya, ucap Pak Satpam yang menahan keduanya agar tidak berkelahi lagi. Kedua pria itu melirik pada Zera yang sudah menangis sesekukan. Gadis satu ini sangat takut melihat keduanya bertengkar saling adu jotos seperti tadi. Elang segera pergi. Ia menyalakan mesin motornya dan melajukannya cepat. Alta langsung menghampiri Zera, memeluk gadis itu agar berhenti dari rasa takutnya. Lepasin. Kamu itu gak pernah mau berubah, Alta. Kamu selalu kasar, kamu selalu marah, kamu selalu emosi. Aku takut. Zera menangis getir. Ia mendorong kasar Alta agar tidak memeluknya. Gua kayak gini karena apa? Karena kamu gak suka Elang deket sama aku. Elang itu baik, Elang itu peduli sama aku. Aku semalam diteror lagi. Aku kepikiran terus. Elang lihat wajah aku pucat. Terus dia ajak aku makan pulang sekolah. Habis itu ke apotek beliin aku obat. Sementara kamu kemana? Kamu gak ada di sekolah. Bahkan kamu gak. Jadi menurut lo dia lebih baik dari gua? Aku gak bilang gitu. Aku cuman. Oke. Alta segera memasuki kembali mobilnya dan pergi begitu saja dari hadapan Zera. Zera semakin menangis. Ia merasa bersalah karena telah mengatakan hal itu pada Alta. Seharusnya ia tidak perlu membandingkan antara Elang dan Alta, karena sudah jelas selama ini yang ada untuknya adalah Alta. Alta pasti marah sama aku. Apa aku samperin aja ya ke kafe tempat biasa dia nongkrong? Gumam Zera. Non gak apa-apa. Biar saya antar ke dalam ya Non, ucap Pak Satpam. Gak usah Pak, Zera mau pergi lagi. Ini tas Zera, tolong simpan di dalam ya. Zera menyodorkan tas sekolahnya pada Pak Satpam. Pak Satpam mengangguk patuh dan membiarkan Zera pergi. Zera segera memesan taksi online dan tidak lama taksi tersebut sampai di depan rumahnya. Buru-buru gadis itu masuk ke dalam taksi, kemudian pergi ke tempat tujuan. Sesampainya di kafe, Zera tidak melihat Alta di sana. Namun ia tetap melangkah menghampiri beberapa orang yang menjadi temannya Alta. Lo ceweknya Alta kan ya? Tanya Bara yang dengan jelas sangat mengenal Zera. Siapa namanya? Gue lupa. Zera. Sangga Zera yang kemudian tersenyum kaku. Ah iya Zera, ada apa cantik? Kok kesini sendirian? Itu anunya si Alta kenapa? Oh bukan, maksudnya Zera kesini mau cari Alta. Apa Alta ada? Ada di dalam sama cewek. Bukan Bara yang menjawab, tapi Tian. Lantas pernyataan Tian membuat dada Zera sesak jadinya. Lo mau masuk? Tanya Bara. Atau mau gue panggilin aja Altanya? Aku masuk boleh? Boleh, gue anterin ya. Zera mengangguk pelan. Sesampainya di dalam, Zera melihat sendiri dengan mata kepalanya Alta sedang berciuman dengan wanita lain. Lantas kegiatan pria itu terhenti saat menyadari adanya Zera. Al, sorry, Zera yang pengen masuk ketemu lo, kata Bara. Lo pergi. Oke. Hati-hati ya, ceweknya galak, bisik Bara pelan tepat di telinga Zera. Mendengar kalimat ceweknya membuat dada Zera semakin sakit saja. Zera mendekat ke arah Alta, sementara wanita itu masih dengan santainya berada di samping Alta. Bahkan Alta masih setia memeluk pinggang ramping wanita itu. Zera duduk di samping Alta, meskipun dengan jarak yang tidak sedekat wanita di sebelah kiri Alta. Ngapain? Tanya Alta ketus. Aku minta maaf. Aku gak maksud bandingin kamu sama Elang. Cah, pulang. Aku gak mau. Aku gak bisa lihat kamu marah Alta. Gua paling gak suka kalau gua dibanding-bandingkan sama orang lain. Dan kalau lo merasa dia lebih baik dari gua, pergi sana sama dia. Jadiin dia pelindung lo. Jadiin dia orang yang bisa selalu ada buat lo di saat lo butuh. Jadiin dia segalanya dalam hidup lo. Simpel kan? Mendengar Alta membentaknya seperti itu, lantas membuat air mata Zera jatuh dari sudut matanya. Pergi gue bilang. Aku gak mau kamu marah. Zera semakin menunduk. Air matanya semakin banyak membasahi rok seragam SMA yang ia pakai. Wanita yang berada di samping Alta nampak kelihatan jengah dan tidak suka dengan kehadiran Zera. Ia beranggapan Zera sudah mengganggu waktu senang-senangnya bersama Alta. Pulang Zera,
Lu budek apa gimana? Jangan jauhin Sera. Gadis itu meraih tangan Alta, namun Alta menepisnya kasar. Pulang. Tapi Alta, jangan jauh. Pulang brengsek. Sera bergetar ketakutan saat dimana Alta melontarkan kata sekasar itu. Ya sudah, Sera pulang. Dengan cepat Sera berdiri dan langsung melangkah berlari pergi dari tempat itu. Bara yang melihat Sera keluar menangis. Ia sempat ingin bertanya kenapa, namun ia sadar bahwa itu bukan urusannya. Si Alta kebiasaan bikin cewek mewek. Monolog Tian. Kayak kagak tahu aja, dia akan pakai buang, sambung Gemak. Bara hanya mendengus kasar saja. Mau dinasehati seperti apapun, Alta tidak akan mau mendengar. Lagi pula tidak ada yang berani menasehati pria itu, jangankan teman-temannya sendiri. Papanya saja bisa lemes, tidak berdaya jika sudah melihat Alta marah. Hanya Sera, gadis yang berani menasehati Alta panjang lebar. Tanpa takut pria itu marah padanya. Tapi tadi, Alta berhasil membuat gadis itu menangis karena ulahnya yang keterlaluan. Bukan hanya sakit karena bentakan Alta, tapi Sera juga sakit melihat Alta memiliki momen berduaan bersama wanita lain. Selama ini Sera beranggapan perasaannya pada Alta hanyalah sebuah perasaan biasa terhadap sahabat. Tapi kenyataannya, ia selalu merasa tersakiti jika melihat Alta bersama wanita lain. Namun hingga detik ini, Sera menahannya. Menahan perasaannya agar tidak melewati batas persahabatan. Ia hanya melampiaskannya lewat buku diari. Bahkan diarinya itu sudah penuh dengan lukisan wajah Alta serta nama pria itu. Cinta datang karena terbiasa, dan itulah yang Sera rasakan. Ia terbiasa bersama Alta sejak kecil, namun umurnya masih sama-sama menginjak 10 tahun. Ia merasa bergantung pada pria itu, hingga tanpa disadari, perasaan itu sudah muncul saat keduanya beranjak dewasa. Sera meringkuk di atas tempat tidur, dengan tubuh yang ia selimuti sampai atas dada. Sepanjang perjalanan tadi sampai pulang ke rumah, air matanya tidak kunjung juga berhenti. Setiap perkataan yang Alta lontarkan padanya meresap ke dalam pikirannya dan terus membuat dadanya sesak bukan main. Ada apa dengan pria itu? Mengapa ia begitu emosi? Hanya karena persoalan yang menurut Sera sepele. Non Sera, makan dulu non, ucap Biyati yang menghampiri Sera ke kamar. Kemudian menyimpan makanan untuk gadis itu. Melihat tubuh Sera bergetar, Biyati sudah yakin bahwa gadis itu sedang menangis. Perlahan Biyati mendekat, duduk di tepi ranjang, tepatnya di samping Sera yang berbaring berbalik arah. Non lagi ada masalah sama Den Alta. Pertanyaan Biyati sukses membuat Sera langsung memeluk wanita parubaya itu. Sera menangis dalam pelukan Biyati. Sera nggak tahu kenapa sakit banget lihat Alta sama cewek lain, Bi. Biyati tersenyum kecil, mengusap lembut surai Sera. Itu artinya non Sera cemburu. Seketika Sera mendongakkan kepalanya menatap Biyati. Cemburu? Tanyanya bingung sendiri. Non Sera suka sama Den Alta ya? Sayang juga sama dia atau cinta? Ah, itu Bi, Sera lapar, berjam-jam nangis bikin perut Sera kelaparan. Sera mengalihkan arah pembicaraan. Siapapun tidak boleh tahu perasaannya selain dirinya sendiri. Ia malu jika harus mengatakan lebih dulu bahwa dirinya menyukai Alta. Alta populer, tampan, dan Sera merasa tidak pantas mendapatkan Alta yang nyaris sempurna itu. Biyati menyuapi Sera makan. Setelah habis barulah Sera menuju kamar mandi untuk membersihkan diri, karena sejak pulang sekolah gadis itu tidak mengganti pakaian seragamnya, apalagi mandi. Malam harinya Sera berdiri di balkon kamar, menatap langit biru gelap yang dihiasi bintang-bintang. Lalu sebuah tangan melingkar di pinggangnya. Wajah tampan itu kini terselip di bagian tengkuk leher Sera. Alta, kamu... Sera kemudian berbalik badan, menatap pria yang ada di hadapannya ini dengan tatapan bingung. Sejak kapan pria ini ada di belakangnya? Maaf, Alta kemudian memeluk Sera tiba-tiba. Pelukannya terasa hangat dan membuat Sera nyaman. Maaf buat apa? Alta melepaskan pelukannya pada Sera.
kemudian beralih menatap gadis itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Gua sempet bentak lo, bikin lo nangis. Nggak apa-apa kok. Masih marah? Enggak Alta, yang tadi cewek kamu. Iya. Entah mengapa hati Zera begitu sakit menerima jawaban dari mulut Alta. Namanya Jessica. Lanjutnya lagi tanpa menatap Zera. Dia baik dan dia peduli sama gua di saat gua lagi sakit. Kamu sakit? Iya, lu nggak tahu kan? Maaf Alta, aku... kamu sakit apa? Wajah Zera berubah cemas, matanya mulai berkaca-kaca. Alta meraih tangan Zera, kemudian mengarahkannya pada bagian dadanya. Di sini sakitnya. Maksudnya, gua sakit ketika lo banding-bandingin gua sama cowok yang baru lo kenal beberapa hari. Lo percaya sama dia, sama aja lo nyerahin nyawa lo sama dia. Dia berbahaya, dia gak sebaik yang lo pikir. Zera mengernyit bingung. Maksud kamu, dia punya niat gak baik sama lo, Kamu memang kenal deket sama dia? Alta mengganti posisinya duduk di atas sofa santai. Ia mengeluarkan kotak rokok dalam celananya, lalu menaruhnya di atas meja. Ia mengambil satu rokok untuk ia nyalakan dan ia hisap. Zera duduk di samping Alta. Ia masih penasaran, sebenarnya apa yang dimaksud Alta. Aku mohon, ceritain semuanya. Kamu gak pernah cerita soal keluarga kamu sama aku. Kamu gak pernah cerita apapun sama aku, kecuali soal pacar-pacar kamu yang banyak itu. Dan sekarang soal Elang. Kalau memang dia berbahaya buat aku, kamu mau sembunyiin juga? Alta melirik gadis itu. Ia menyelipkan sehelai rambut gadis itu ke belakang telinga, lalu mengusap lembut pipinya. Kalau gue cerita, apa lo percaya? Aku selalu percaya sama kamu, Al. Gini, dia itu dendam sama gue. Dendam soal apa? Sepupunya mati, nyalahin gue. Gue emang ada di TKP, tapi bukan gue yang bikin sepupunya tewas. Apa? Kamu serius? Iya, tapi lu percaya kan, bukan gue. Aku percaya sama kamu, Al. Gak mungkin juga kamu ngebunuh orang. Lang, kenapa gak mau dengerin penjelasan kamu dulu? Apa kamu udah jelasin? Gua udah jelasin, dia gak percaya. Gua ada di TKP waktu itu karena kebetulan mobil gua mogok. Dan ya semenjak itu dia nyari tahu banyak bukti, tapi gak pernah berhasil karena memang bukan gua penyebab sepupunya mati. Terus hubungannya dia berbahaya buat aku apa? Alta menghela nafasnya kasar. Karena dia tahu lo orang yang paling gua sayangin. Dia mau ngancurin gua lewat lo. Dia mau balas perbuatan yang gak sama sekali gua lakuin. Dia licik. Lo harus berhati-hati sama dia, Zera betul-betul terkejut dengan apa yang baru saja Alta katakan itu. Ia tidak menyangka jika rupanya Elang benar-benar memiliki niat jahat padanya. Al, aku minta maaf ya. Aku sempat belain dia. Aku juga bikin kamu marah karena kamu merasa dibanding-bandingin sama dia. Zera memeluk Alta dari samping. Alta mematikan rokoknya, kemudian mengangkat tubuh gadis itu agar duduk di atas pangkuannya. Gak apa-apa, gue juga minta maaf udah bentak lu, udah kasar sama lu. Perlahan wajah Alta mulai mendekati wajah Zera dan mencium bibir gadis itu lembut. Zera membalasnya meskipun tidak begitu pro. Ponsel Alta bergetar saat Alta sedang berada di dalam kamar mandi. Zera yang tadinya tidak ingin tahu, ia merasa penasaran sendiri dan langsung mengambil pelan ponsel Alta dari atas nakas hendak memeriksa siapa yang mengirim chatnya. Tertera nama Jessica dan Zera jelas ingat bahwa nama itu adalah nama kekasihnya Alta. Zera belum membuka pesan chatnya, namun meskipun tidak terbuka, jelas pesan chat itu terbaca karena muncul dari notifikasi. Al, aku bentar lagi sampai apartemen kamu. Al, kok lama? Al, jadi kan? Zera tidak berani membuka chat itu. Ia hanya diam seraya menyeimbangkan perasaannya yang mulai kacau. Hatinya berdenyut sakit sekali. Lalu apa yang bisa ia lakukan saat ini? Pria itu sudah selesai dengan kegiatannya. Ia kemudian menghampiri Zera dan duduk di samping Zera. Kenapa? Tanyanya. Gak apa-apa, kamu gak kemana-mana kan Al? Kamu di sini kan nemenin aku.
Aku takut nanti peneror itu datang lagi. Iya, gue di sini. Alta menarik Zera dalam dekapannya. Tangannya meraih ponsel yang berada di atas meja, lalu membaca isi chat dari Jessica. Al, kamu gak kemana-mana kan? Tanya Zera lagi memastikan. Alta kembali meletakkan ponselnya tanpa berniat membalas chat dari Jessica. Bahkan ia sengaja mematikan ponselnya agar wanita itu tidak terus-menerus mengganggunya. Gua gak kemana-mana Zera. By the way, soal peneror itu, lo sempet tahu mukanya atau ciri-ciri benda yang dia pakai? Enggak Al, tiba-tiba ada bunga mawar hitam itu lagi. Anehnya pas aku panggil Bi Yati buat meriksa, bunganya gak ada. Al, aku yakin kok kalau aku gak lagi halusinasi. Semua itu nyata. Bibir Zera mulai bergetar. Ia mulai merasakan ketakutan itu lagi. Namun dengan cepat Alta memeluknya, mengusap pelan punggung gadis itu. Jangan takut, secepatnya gue bakal cari tahu. Al, dia kayaknya ngincar kematian aku. Aku padahal ngerasa gak punya masalah sama orang lain deh. Jangan dipikirin ya, gue ada buat lo. Dan biar ini jadi urusan gue bakalan cari tahu. Zera mengangguk pelan. Kemudian ia menenggelamkan kepalanya di bidang dada Alta. Yang Zera rasakan jika berada di samping Alta adalah rasa nyaman. Ia tidak pernah merasakan kenyamanan semenjak bundanya pergi begitu saja bersama suami barunya. Bahkan untuk sekedar memeluk Zera pun tidak. Hanya ada beberapa yang bundanya tinggalkan saat itu, yaitu kartu keluarga, foto keluarga, dan foto-foto saat dimana Zera masih kecil, masih dalam pangkuannya. Zera sangat ingat di mana bundanya meninggalkan semua itu di dalam laci kamarnya. Kemudian sepotong surat Zera baca bahwa bundanya tidak tega jika langsung mengucapkan perpisahan padanya. Itulah sebabnya ia hanya bisa menulisnya dalam surat. Zera sayang, Bunda sayang banget sama kamu. Tapi Bunda harus pergi. Bagaimanapun Bunda harus ikut bersama Mas Pram. Bunda akan hidup bersama Mas Pram dan tinggal di luar negeri. Kita masih bisa berkomunikasi lewat telepon. Dan Bunda akan selalu bertanggung jawab atas kebutuhan kamu di Indonesia. Rumah itu sudah menjadi milik kamu. Tinggallah di sana bersama Bi Yati, orang kepercayaan Bunda yang akan menjaga kamu. Maafin Bunda, jangan marah sama Bunda, apalagi benci sama Bunda ya sayang. Jika orang lain beranggapan itu hal yang buruk, maka berbeda dengan Zera yang tidak bisa marah atas langkah yang bundanya ambil. Karena saat itu pula Zera memutuskan untuk ikhlas. Setiap kali Zera mencoba menghubungi bundanya, nomornya tidak pernah aktif, kadang di luar jangkauan. Terakhir kali bundanya mengirim pesan chat soal uang yang sudah ditransfer ke rekening Bi Yati untuk kebutuhan Zera. Padahal Zera lebih membutuhkan bundanya daripada uang yang setiap bulan selalu bundanya beri untuknya. Kok nangis? Menyadari air mata jatuh membasahi tangan Alta, maka pria itu segera mengangkat sedikit kepala Zera. Kenapa nangis? Kangen Bunda. Ada gua. Bunda lo juga di sana pasti kangen lo. Bunda gak lupa kan sama aku Al? Orang tua mana yang lupain anaknya gitu aja? Jangan nangis ya. Bunda sayang banget sama lu sih. Hanya Alta yang selalu berhasil membuat Zera tersenyum dan yakin bahwa bundanya akan selalu menyayanginya. Ia juga yakin bundanya akan kembali ke Indonesia untuk menemuinya. Tengah malamnya Zera terbangun. Ia tidak mendapati Alta di sampingnya. Sementara suara petir terdengar mengerikan di luar sana. Hujan turun deras. Lalu Alta di mana? Mengapa tidak ada di samping Zera? Padahal pria itu sudah berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian. Tapi di hari ini juga ia mengingkarinya. Kenapa kamu bohong Al? Bulir air mata keluar dari sudut mata Zera. Gadis itu terlalu mudah menangis jika menyangkut Alta. Zera mengambil jaket. Kemudian ia keluar dari kamar. Niatnya ia akan pergi mencari Alta. Entahlah, hatinya berkata seperti itu. Untung saja Bi Yati sudah tidur, jadi Zera bisa keluar rumah dengan leluasa. Ia memakai payung untuk menghindari rintikan hujan itu, yang meskipun mungkin tetap saja tubuhnya terkena percikan air hujan. Loh, Non Zera mau kemana? Tanya Pak Tono khawatir. Mau beli pulsa. Ya, Zera mau beli pulsa dulu ke depan Pak. Ini udah jam 1 malam Non. Emang konter depan masih buka?
Hujan pula, mending non balik lagi ke dalam. Masih buka pak 24 jam, sebentar doang kok pak. Karena tidak bisa melarang majikannya, maka Pak Tono menurut saja, membiarkan gadis itu keluar sendirian malam-malam dalam keadaan hujan deras. Zahira berjalan menelusuri jalanan. Ia mencari-cari taksi yang lewat, namun tidak juga kunjung datang. Saat sedang berdiri di depan halte, ada seorang pria di seberang jalan memakai pakaian serba hitam. Tidak lupa wajahnya yang ditutupi topeng mengerikan. Pria itu menatap Zahira, bahkan memberikan kode dengan mengacungkan jari telunjuk yang ia gerakan pada lehernya, seolah memberi kode Zahira akan mati. Zahira melotot ketakutan, tubuhnya bergetar dan semakin merasakan panas dingin. Di seberang sana, pria itu memperlihatkan bunga mawar hitam, membuat Zahira semakin ketakutan. Karena merasa panik, Zahira menerobos saja berjalan di pinggiran jalan dengan nafas memburu tidak karuan. Ia terus berjalan hendak kembali ke arah rumahnya. Si peneror itu menyamai langkah Zahira meskipun jaraknya di seberang sana. Tapi Zahira tetap saja ketakutan dan terlihat jelas bahwa si peneror sengaja membuatnya takut. Aku harus berani. Zahira yang sudah bertekad harus melawan rasa takutnya itu. Ia hendak menyeberang jalan menghampiri pria bertopeng itu. Aku akan bongkar siapa kamu, teriak Zahira di seberang jalan. Membuat beberapa pengendara menoleh ke arahnya, namun detik kemudian mereka melajukan kembali kendaraannya. Zahira buru-buru menyeberangi jalan, namun karena tidak berhati-hati, brak, gadis itu celaka. Pengendara mobil menabrak tubuhnya yang langsung terpental arah. Beberapa pengendara lainnya yang menjadi saksi mata gadis itu celaka langsung menghentikan kendaraannya dan membawa Zahira ke rumah sakit. Pria itu membuka topengnya dan tertawa terbahak. Ia puas karena melihat gadis itu celaka. Meskipun begitu, ia tidak akan membiarkan gadis itu mati secara langsung. Ia lebih suka bermain-main tanpa menimbulkan jejak kriminal. Gua harap lo masih bisa selamat sih, karena gua belum puas lihat lo menderita. Gumamnya tersenyum menyeringai. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.